Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan membaca bersama-sama dengan saya. Begini bunyi firman Tuhan. Yitro, imam di Midian dan mertua Musa, mendengar tentang yang dilakukan Allah bagi Musa dan Israel, umatnya. Bagaimana Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu dipulangkan oleh Musa, dan kedua anak laki-lakinya, yang seorang bernama Gersom, sebab Musa berkata, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Yang lainnya bernama Eliezer, sebab katanya, Allah, Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, ia mengirim pesan kepada Musa, aku mertuamu Yitro dengan istrimu beserta kedua anaknya datang kepadamu. Lalu Musa keluar menyambut mertuanya, sujud kepadanya dan menciumnya. Mereka saling menanyakan keadaan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Kemudian Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir karena Israel. Juga segala kesusahan yang dialami Israel di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Yitro bersukacita atas segala kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel yang diselamatkannya dari tangan orang Mesir. Lalu Yitro berkata, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan Firaun. Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah. Dan ia melakukan hal itu karena orang Mesir telah bertindak angkuh terhadap mereka. Lalu Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Keesokan harinya, Musa duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, ia berkata, apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Musa berkata kepada mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku dan aku mengadili perkara antara seorang dan yang lain. Aku juga memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah. Tetapi mertua Musa menjawab, yang kau lakukan itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang bersamamu, sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau takkan sanggup melakukannya seorang diri. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan beri nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, dari seluruh bangsa ini, harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat. Segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu, tapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Dengan demikian, bebanmu akan lebih ringan dan mereka turut menanggungnya bersamamu. Jika engkau berbuat demikian seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan. Bahkan semua orang ini akan pulang dengan puas. Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan melakukan segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang terampil dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Setiap saat mereka mengadili perkara di antara bangsa itu. Perkara-perkara yang sukar mereka bawa kepada Musa, tapi perkara-perkara yang kecil mereka adili sendiri. Kemudian
Musa melepas mertuanya pergi dan Yitro pun pulang ke negerinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan dari kitab Keluaran pasal 18. Namun hari ini kita hanya akan membahas sebagian ayat dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai yang ke-27. Ternyata ada satu fakta yang menarik yang dapat kita pelajari di masa kini, yaitu bagaimana Musa yang dipakai Tuhan mendengarkan nasihat dan melakukan seperti yang dinasihatkan oleh bapak mertuanya, Yitro. Lihatlah fakta yang menarik dalam pekerjaan Tuhan, bahwa menantu dan mertua dapat berjalan bersama dalam menjalankan rencana Allah. Saling mendengarkan, saling mendukung, saling melengkapi, dan bersama melayani pekerjaan Allah. Teks firman Tuhan kita hari ini menjelaskan kepada kita bahwa sudah 1 tahun lebih sejak Musa meninggalkan Yitro dan pergi ke Mesir. Yitro mengantar juga Zipora, istri Musa, serta kedua anaknya yaitu Gersom dan Eliezer. Yitro bersukacita karena tindakan Allah bagi Israel, dan ia berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah, dan ia melakukan hal itu karena orang Mesir telah bertindak angkuh terhadap mereka. Namun faktanya yang menarik hari ini adalah bagaimana mertua Musa yang syarat dengan pengalaman punya cara yang unik dalam memberikan nasihat kepada Musa. Yitro, mertua Musa yang syarat dengan pengalaman hidup dalam memimpin, melihat terlebih dahulu keseluruhan pekerjaan menantunya Musa. Tidak ada kritikan tajam yang diberikan selama memperhatikan dengan seksama dan teliti apa yang lebih dan kurang dari pekerjaan menantunya Musa dari pagi sampai petang. Ketika semua informasi sudah didapat dan sudah diperhatikan secara utuh, barulah mertuanya memulai dengan pertanyaan agar mengerti dengan pekerjaan menantunya Musa. Tujuannya ya sangat jelas, agar menantunya mengenali keterbatasannya, kemudian belajar mendelegasikan tugas, kemudian mengajari menantunya untuk membagikan tugas dan tanggung jawab. Semuanya ini diajarkan dan dinasehati agar menantunya Musa tidak lelah dan seluruh umat Allah dapat pulang dengan damai dan puas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini. Bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini adalah dari Musa kita belajar sebagai seorang anak, sebagai seorang menantu, sebagai seorang bawahan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemimpin sekalipun, mari miliki karakter kerendahan hati yang mau terbuka mendengar masukan, mau terbuka menerima nasihat apapun bentuknya, lembut maupun kerasnya masukan atau nasihat. Pasti semuanya memiliki tujuan yang baik bagi kita. Dan ingat, ketika nasihat itu diberikan bagi kita, jangan menolaknya, jangan keraskan hati kita, namun terimalah dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan dan menasihatkan kepada kita melalui Yitro masa kini. Bisa saja Tuhan memakai pemimpin di dalam pekerjaan kita. Tuhan juga bisa memakai para hamba Tuhan. Tuhan juga bisa memakai mertua kita, seperti mertua Musa dan lain sebagainya. Tujuannya agar pelayanan, agar pekerjaan, agar keluarga, dan semua yang kita kerjakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang terpenting, nama Tuhan dimuliakan dari setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita, umat Tuhan yang hidup di masa kini adalah, siapakah Yitro dalam hidup saya dan saudara hari ini yang dipakai Tuhan untuk memberi nasihat yang bijak bagi kita hari ini? Kalau hari ini Tuhan sudah mengirimkan dan memberi kita nasihat melalui hidupnya, mari berdoalah dan tanyakan kepada Tuhan dalam doa kita, agar saya dan saudara mengerti rencana Tuhan melalui hidupnya. Ingat, dengarkan dengan hati yang lembut, terimalah serta lakukan dengan penuh sukacita setiap nasihatnya. Karena rencana Tuhan dapat bekerja juga melalui hidupnya untuk memberkati
kita dan mengingatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari Keluaran pasal 18 hari ini yang mengingatkan kami bahwa belajar untuk menerima setiap nasihat dan masukan dengan kerendahan hati dan sukacita. Mari Tuhan pimpin kami semua untuk tetap setia pada panggilan dan pelayanan yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.